Setiap harinya kita tuh dihadapin sama berbagai macam pilihan, entah dari pilihan yang penting ataupun pilihan yang nggak penting sama sekali. Mulai dari bangun tidur kita milih mau makan dulu atau mandi dulu, sampai kita milih sarapan pakai apa. Tapi apapun jenis pilihannya, kita butuh mengambil keputusan yang tepat mana yang lebih berharga. Nah, gimana kita bisa menentukan pilihan yang tepat dengan ilmu ekonomi? Mungkin lu sering banget dengar ya kata ilmu ekonomi, entah di sekolah, di kampus, atau di sosial media. Tapi, apa sih ilmu ekonomi? Kebanyakan orang pasti akan mengaitkan ilmu ekonomi sama uang dan kekayaan. Tapi sebenarnya, ilmu ekonomi itu jauh lebih luas daripada sekedar uang dan kekayaan. Kalau kita merujuk pada definisi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kesejahteraan. Ingat kata kuncinya, memilih. Secara sederhana, ilmu ekonomi itu ada 3 konsep penting, yaitu scarcity atau kelangkaan, kedua itu choice atau pilihan, dan yang terakhir adalah decision making atau pengambilan keputusan. Ilmu ekonomi itu lahir dari adanya gap antara kebutuhan yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Apa itu sumber daya? Sumber daya adalah hal yang berwujud atau tidak berwujud yang bisa digunakan manusia untuk bertahan hidup. Nah, sumber daya ini ada banyak nih pecahannya. Bisa uang, tanah, waktu, dan hal-hal lainnya bisa digunakan manusia untuk bertahan hidup. Sumber daya itu punya satu hal yang jadi masalah, yaitu keterbatasan. Manusia itu selalu pengen suatu hal di luar dari sumber daya yang mereka punya. Misalnya nih, kayak lu pengen mobil mewah, rumah besar, barang bagus, dan makanan yang enak ya kan. Tapi di satu sisi, untuk mendapatkan itu semua, lu dibatasin sama waktu, pendapatan, dan harga yang harus lu bayar untuk dapat itu semua. Nah, fungsi ilmu ekonomi itu untuk kita paham gimana kita bisa manfaatin apa yang kita punya terhadap apa yang kita butuhin atau yang kita mau. Pada dasarnya ilmu ekonomi itu mengajarkan kita menentukan pilihan untuk mencari kesejahteraan. Karena di setiap pilihan yang kita ambil, itu ada pilihan lain yang harus dikorbanin. Atau dalam ilmu ekonomi disebut dengan opportunity cost. Misalnya gini, katakanlah lu dapat uang 10 juta rupiah. Nah, ketika lu membelanjakan uang 10 juta itu misalnya untuk beli handphone, maka di saat bersamaan, lu kehilangan kesempatan untuk beli hal lain dengan uang 10 juta itu. Entah lu bisa beli sepatu baru, jalan-jalan ke luar negeri, dan hal-hal lainnya yang bisa lu beli dengan uang itu. Tapi itu semua nggak jadi, karena lu memilih untuk beli handphone baru. Opportunity cost ini akan selalu ada sampai kapanpun. Bahkan di saat lu bangun tidur milih makan dulu atau mandi dulu, pasti ada salah satu yang harus dikorbanin. Nah, fungsi ilmu ekonomi itu untuk kita tuh melihat mana nih yang lebih mungkin kita pilih. Kayak misalnya uang 10 juta tadi kita milih antara beli handphone baru, sepatu baru, atau jalan-jalan ke luar negeri. Ketika kita milih salah satu, maka yang lainnya akan angus, karena itu adalah biaya pengorbanan yang harus kita bayar. Nah, jadi fungsi ilmu ekonomi itu untuk kita tentuin mana nih yang lebih pantas kita pilih. Well, kalau kita udah paham basic fundamental dari ilmu ekonomi, nah next kita juga harus paham nih 2 bagian dari ilmu ekonomi. Nah, ketika kita berbicara soal ilmu ekonomi, ada 2 pembahasan yang mencakup ilmu ekonomi, yaitu mikro dan makro. Apa bedanya? Nah, kita bahas dari segi mikronya dulu. Secara sederhana, mikroekonomi itu ilmu ekonomi membahas tentang kegiatan ekonomi di tingkat masyarakat, mulai dari individu, rumah tangga, sampai perusahaan. Secara spesifik, aktivitas mikroekonomi itu mencakup jual beli, bekerja, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Intinya mikroekonomi itu membahas tentang aspek individu atau masyarakat dalam skala kecil. Misalnya nih, lu beli kopi di coffee shop. Ketika lu transaksi sama pihak kafe, itu pun udah termasuk ke dalam kegiatan ekonomi mikro. Bahkan barista yang bekerja di sana, itu pun termasuk kegiatan ekonomi mikro juga. Karena itu tadi, kegiatan ini meliputi jual beli dan bekerja. Intinya lu harus paham bahwa ekonomi mikro ini membahas ke ruang lingkup yang lebih kecil. Nah, mikroekonomi itu bisa mempermudah suatu bisnis untuk memahami kemauan dan kebutuhan konsumen. Ada beberapa ruang lingkup dari mikroekonomi. Di antaranya itu ada teori permintaan dan teori produksi. Teori permintaan itu ibaratnya point of view dari pembeli. Jadi ketika kita bisa analisa perilaku individu dengan mikroekonomi, kita jadi tahu nih apa yang orang itu butuh dan apa yang orang itu suka. Sedangkan teori produksi itu point of view-nya dari pemilik usaha. Misalnya gini, katakanlah gue jualan apa ya kira-kira? Jualan baju lah. Dan lu adalah pembelinya. Ketika lu beli baju di toko gue, lu lagi menerapkan teori permintaan, di mana lu akan mempertimbangkan faktor-faktor lain sebelum beli baju itu. Kayak misalnya bahannya bagus atau enggak, harganya sesuai atau kemahalan, dan faktor-faktor lainnya. Sedangkan dari cara pandang gua, ketika gua mau produksi baju, gua harus mempertimbangkan aspek-aspek lain. Mulai dari pemilihan bahannya, ya kira-kira bagus atau enggak gitu. Gimana caranya biar hemat biaya produksi, dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika gua memproduksi sebuah baju, berarti gua menerapkan teori produksi. Nah, sekarang kita bahas makroekonomi. Kalau tadi kita bahas mikro itu skala kecil, berarti makro itu skala besar.
Secara sederhana, makroekonomi itu adalah cabang ilmu ekonomi membahas ekonomi secara keseluruhan. Kalau lu pernah dengar istilah-istilah ribet dalam ekonomi kayak inflasi, GDP, sistem moneter, sistem fiskal, dan lain sebagainya, itu semua bagian dari ilmu ekonomi secara makro. Kalau tadi kan mikro itu membahas seputar individu, rumah tangga, dan perusahaan. Nah, kalau makro, ini tuh membahas lebih luas, mulai dari pemerintah, negara, kebijakan ekonomi, dan lain sebagainya. Misalnya nih, kalau lu ngeliat pemerintah ngatur suku bunga, naikin pajak, ekspor-impor, dan lain-lainnya, itu semua tuh masuk ke dalam aktivitas ekonomi secara makro, karena skalanya itu udah ke negara dan pemerintah. Selain itu, tujuan antara mikro dan makro itu berbeda-beda. Pertama nih, kalau mikro itu tujuannya untuk menganalisa keputusan keuangan pribadi, misalnya kayak jual beli barang, milih instrumen investasi, ya kayak misalnya milih obligasi, atau saham, atau kripto, dan lain-lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau makroekonomi itu menganalisa kemajuan suatu negara dari pendapatan negara tersebut. Ngerti nggak? Jadi skalanya tuh beda gitu. Kalau mikro itu kan yang lebih kecil, nah kalau yang makro itu lebih besar. Kedua, kalau di perusahaan, mikroekonomi itu menganalisa keputusan produksi, mulai dari milih karyawan, terus modalnya diapain, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan dalam skala makro, perusahaan itu menghubungkan keadaan ekonomi yang sekarang sama dampaknya ke perusahaan. Kayak misalnya nih, pas waktu itu COVID. Nah, kalau kita lihat secara makroekonomi, kita bisa analisa nih, kira-kira ke depannya bakal gimana? Apakah harus PHK karyawan, ubah model bisnis jadi ke digital, atau diapain? Sebenarnya cabang ekonomi itu nggak cuma mikro dan makro sih, tapi ada satu lagi, yaitu deskriptif, di mana ekonomi deskriptif ini tuh yang menganalisa fenomena-fenomena pakai grafik, angka, sama kurva. Tapi yang lebih general, biasanya orang menganalisa lewat makro dan mikroekonomi. Kalau kita berbicara soal penerapan ilmu ekonomi, sebenarnya kita tuh setiap hari pasti ngelakuin kegiatan ekonomi. Misalnya nih, kita milih antara makan di luar atau masak sendiri. Kalaupun pilihannya makan di luar, nanti lahir lagi pertimbangan baru, enakan makan sate atau nasi goreng. Nah, setelah misal milih nasi goreng gitu, nanti lahir lagi pertimbangannya, antara nasi goreng yang di ujung gang atau yang di sananya lagi. Nah, untuk mempertimbangkan mana yang akhirnya dipilih, itu diukur dari berbagai aspek. Bisa dari lokasinya mana yang lebih dekat, harganya yang lebih murah, atau rasanya yang lebih enak. Nah, pilihan-pilihan itu semua termasuk ke dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan fungsi ilmu ekonomi adalah menuntun kegiatan ekonomi tersebut supaya pilihan yang kita ambil itu lebih tepat. Dalam ilmu ekonomi, itu ada 3 jenis prinsip dasar ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Contoh di bagian produksi itu misalnya gini, katakanlah lu punya usaha sepatu gitu, atau lu punya usaha makanan. Nah, ketika lu mau memproduksi, lu tuh akan memilih bahan-bahan yang bagus, terus juga lu milih karyawan yang terampil, sampai menentukan harga jual. Kedua, itu di bagian distribusi, mulai dari pelayanan sampai gimana caranya produk itu sampai ke tangan konsumen tepat waktu. Dan yang terakhir adalah bagian konsumsi, yaitu gimana caranya kita itu bisa pilih barang yang berkualitas, terus gimana caranya dapat harga yang terjangkau, bahkan sampai tawar-menawar. Makanya kalau lu lihat nih, orang-orang yang suka nyari promo, ya nyari diskon, itu semua juga bagian dari ekonomi gitu. Bahkan ketika ada suatu brand handphone terkenal gitu misalnya, mereka nge-launching produk baru dan pembeli ini tuh nunggu harga itu turun dulu gitu. Jadi dia nunggu beberapa tahun dulu biar harganya turun, baru dia mau beli. Nah, itu juga termasuk ke dalam kegiatan ekonomi. Gue rasa hal yang lebih penting daripada membahas suatu fenomena ekonomi adalah membahas dasar dari ilmu ekonomi. Gue rasa banyak orang yang suka gitu ya, atau tertarik sama pembahasan ilmu ekonomi, tapi mereka belum paham ilmu ekonomi itu sebenarnya apa sih. Kebanyakan orang kan mikirnya ilmu ekonomi itu ilmu uang ya. Ya, nggak sepenuhnya salah, tapi sebenarnya mendasari ilmu ekonomi itu bukan uang, tapi kelangkaan dari sumber daya. Intinya memang ilmu ekonomi itu ibarat sebuah tools ya, untuk kita tuh mengambil keputusan sehari-hari. Gue rasa sih banyak orang yang kurang tertarik untuk belajar ilmu ekonomi karena ya mikirnya ilmu ini ribet gitu. Banyak angka-angka, grafik, dan lain sebagainya. Padahal ya, nggak semua ilmu ekonomi itu harus dibahas pakai angka gitu. Dan ya, gue harap dari video ini lu bisa paham sih fundamental dari ilmu ekonomi itu sebenarnya apa, dan apa sih kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. So, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.